Selamat pagi anak-anak sekalian. Kita akan masuk lagi materi berikut, yaitu persamaan kuadrat dengan menggunakan cara yang ketiga, yaitu menggunakan rumus ya. Coba perhatikan baik-baik. Cara yang ketiga menggunakan rumus. Sekali lagi, cara pertama memfaktorkan, cara kedua melengkapkan kuadrat, sudah kamu pelajari, dan cara ketiga ini adalah dengan rumus. Rumus penyelesaian persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Sekali lagi saya ulang kembali, a itu yang mana? A itu koefisien x kuadrat. Jadi koefisien x kuadrat itu namanya a. B itu koefisien dari x, dan c adalah konstanta yang tidak mengandung variabel x ya. Dan ruas kanannya adalah 0. Jadi menggunakan rumus nantinya adalah seperti di bawah ini. Jadi X12 rumusnya adalah min B plus minus akar, ini akarnya panjang sampai sini ya, B kuadrat min 4AC per 2A. Sekali lagi, min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A, dimana X12 artinya adalah nilai X1 atau 2X, nilai X2. Jadi X12 itu berarti ada dua nilai di situ ya. Untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dengan rumus persamaan kuadrat harus dinyatakan dalam bentuk umum. Ini namanya bentuk umum ya, yaitu ruas kanannya 0. Jadi kalau ruas kanannya belum 0, dijadikan dulu 0 sehingga A, B, dan C-nya bisa terbaca. Nah, bentuk yang di bawah akar ini, B kuadrat min 4AC itu dinamakan diskriminan, yaitu yang membedakan ya, diskriminan yang membedakan. Jadi yang membedakan nilai dari X1 X2 itu kuncinya ada di sini, yaitu B kuadrat min 4AC. Itu dinamakan diskriminan dan disingkat dengan D ya, disingkat dengan D. Ini D, sehingga D sama dengan B kuadrat min 4AC ya. Nah, kalau D-nya, jadi sekali lagi B kuadrat 4AC itu lebih besar dari 0. Kalau kita hitung, kemudian ternyata lebih besar dari 0 atau positif, maka persamaan kuadrat mempunyai dua akar, ya, akar real. Jadi kalau D-nya itu positif, maka akarnya dia punya dua akar berbeda. Jadi dua akar berbeda, akar real ya. Tapi kalau D-nya sama dengan 0, D-nya sama dengan 0, maka mempunyai akar yang sama atau akar kembar. Artinya apa? Artinya X1 maupun X2 nilainya sama. Itu kalau D-nya 0. Tapi kalau D-nya positif, maka dia mempunyai nilai X1 dan X2 yang berbeda. Ya, jadi sekali lagi, kalau D-nya lebih besar dari 0, berarti dia mempunyai nilai X1 dan X2 atau akar-akarnya itu adalah berbeda. Tapi kalau D sama dengan 0, maka dia mempunyai akar yang sama, X1 sama dengan 2, X2. Kalau D-nya negatif, maka persamaan kuadrat tidak mempunyai akar real, ya, tidak ada penyelesaian di situ. Jadi kalau D-nya negatif atau kurang dari 0, maka ya tidak memiliki akar-akar real, ya. Nah, sekarang contoh misalkan himpunan penyelesaian dari persamaan ini, 3x kuadrat sama dengan 3 min 8x. Coba diperhatikan, ini belum bentuk umum karena ruas kanannya tidak 0. Maka kita rubah jadi 0, kita bawa ke ruas kiri, min 8x jadi plus 8x ya. Kemudian plus 3 akan menjadi min 3. Maka didapat 3x plus 8x min 3 sama dengan 0. Ini adalah persamaan kuadrat dalam bentuk umum. Dari sini kita bisa baca, A-nya adalah 3, B-nya adalah 8, C-nya adalah min 3. Nah, kita masukkan dalam rumusnya. Nah, rumus harus hafal ya, min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Min B, min bawaan rumus, saya tulis min. B, B-nya 8, saya tulis 8. Plus minus rumus, akar dari B kuadrat 8 kuadrat min 4 itu rumus, 4 rumus ya. A-nya berapa? A-nya 3. Nih 3.
C-nya min 3 per 2 kali A-nya 3. Nah, tinggal persoalan menghitung, kalian harus teliti dan cermat di situ. Min 8 ya, min 8 plus minus, sekarang ini kita hitung min kali min pasti plus ya, jadi plus ini plus 4 kali 3 12, 12 kali 3 adalah 36, jadi plus 36, maka didapat bentuk ini. Kemudian dihitung min 8 tetap plus minus, nah ini yang didapat akar dihitung ya, didapat 100, jadi akar 100. Jadi di sini positif ya, D-nya positif, pasti nanti nilainya X1 dan X2 berbeda ya. Jadi min 8 akar 100 adalah 10 ya. Plus minus artinya yang satu plus satunya min. Jadi X1 ada dua nilai X1 min 8 plus 10 ya. X2 adalah min 8 min 10, penyebutnya 6 ya. Maka kita dapatkan min 8 tambah 10 adalah 2. Berarti 2 per 6 atau 1/3. Sedangkan di sini min 18. Min 18 per 6 adalah min 3. Jadi kalau B-nya atau yang di bawah akar ini bernilai positif, 100 kan positif ya, maka ada dua nilai X yang berbeda, yaitu di sini 1/3 dan min 3. Maka HP-nya adalah 1/3 dan min 3 ya. Jadi ini menyelesaikan persamaan kuadrat dengan rumus. Sekali lagi, hafal rumus adalah sangat penting di pengerjaan di sini ya. Contoh yang kedua, nah ini kita terapkan ya. Contoh yang kedua itu adalah pemecahan masalah kalau kita terapkan pada kehidupan sehari-hari ya. Jumlah dua bilangan cacah adalah 12. Jumlah bilangan cacah adalah 12. Jika hasil kali dua bilangan itu 35, tentukanlah kedua bilangan cacah yang dimaksud. Jadi kalau dijumlah 12, kalau dikali 32. Nah, kalau ada persoalan gini, masukkan variabel dengan pemisalan ya. Misalkan bilangan yang kita cari adalah X dan Y. Maka kalau kita jumlah hasilnya 12, lihat keterangan di atas ya. Nah, kalau X-nya saya bawa ke ruas kanan, maka jadilah Y sama dengan 12 min X. Maka ini jadi ini ya. Kemudian diketahui hasil kalinya 35. Berarti X kali Y adalah 35. Kemudian Y sama dengan 12 min X yang sudah kita rubah tadi. Kita substitusikan pada X min Y, artinya Y-nya ini diganti 12 min X ya. Maka jadilah X tetap X ini, Y-nya diganti 12 min X sama dengan 35, sama dengan 35 ya. Kemudian ini dikalikan ke dalam sifat distribusi 12X min X kali X, X kuadrat, jadilah itu. Jadi 12X min X kuadrat sama dengan 35. Kemudian 35 kita bawa ke ruas kiri, jadi plus jadi min. Maka ini jadi min X kuadrat di depan, plus ini plus ya 12X, ini pindah jadi min 35 sama dengan 0. Maka didapat persamaan kuadrat seperti ini. Nah, ini boleh langsung kamu selesaikan. Menyelesaikannya macam-macam ya, boleh 3 cara. Pakai rumus boleh Pak, boleh. Pakai melengkapkan kuadrat boleh, pakai memfaktorkan boleh ya. Jadi bebas dalam menyelesaikan bentuk soal seperti ini. Kamu sudah mengenal 3 cara, jadi ini bisa selesaikan dengan cara yang kamu bisa dan mudah yang mana. Nah, untuk mempermudah ini, maka ini saya kalikan min 1. Pak, saya tidak perlu kalikan min 1, langsung masuk rumusnya boleh-boleh. Tapi ini Pak Anang untuk mempermudah, maka saya kalikan dengan min 1. Kalau kali min 1, ini min jadi plus, ini plus jadi min, ini min jadi plus. Maka didapat persamaan kuadrat seperti ini. Nah, ini Pak Anang menggunakan memfaktorkan. Ya, ingat ini 1, maka saya cari dua bilangan. Kalau saya kalikan 35, tapi jumlahnya min 12, masih ingat itu ya? Maka didapat bilangan itu adalah min 5 dan min 7. Ya, maka
di sini adalah X min 5, X min 7 sama dengan 0. Jadi sekali lagi Pak Anang menggunakan memfaktorkan. Pak, saya pakai rumus, silahkan ya. Kemudian didapat X min 5, ingat ya, cara pertama dulu, X min 5 sama dengan 0, X min 7 sama dengan 0. Min 5 ke kanan jadi plus 5, maka jadi X plus sama dengan 5 dan X sama dengan 7. Maka ada dua nilai, yaitu X sama dengan 5 dan X sama dengan 7. Nah, kemudian kita masukkan, kalau X-nya 5, ingat Y-nya di sini adalah 12 min X, 12 min X. Kalau Y-nya 5, X-nya 5, maka Y sama dengan 12 min X, berarti 12 kurang 5 adalah 7. Kalau X-nya 7, maka Y sama dengan 12 min X sama dengan 12 min 7 sama dengan 5. Jadi di sini dibuat peroleh angka yang sama, X5 Y-nya 7 atau X-nya 7 Y-nya 5. Jadi di sini pokoknya ada dua bilangan, yaitu 5 dan 7 atau 7 dan 5, jadi bernilai sama. Maka bilangan cacah tersebut adalah 5 dan 7. Jadi ini adalah soal-soal memecahkan masalah. Jadi nanti setelah ketemu bentuk umumnya, silahkan mau dikerjakan pakai cara yang mana, silahkan ya. Yang penting kuasai ketiganya ya. Kemudian saya lanjut materi berikut. Bagaimana kalau ada suatu persamaan kuadrat, kemudian kita disuruh mencari X1 tambah X2, X1 kali X2 tanpa menyelesaikan ya. Jadi jika X1, X2 adalah akar-akar dari persamaan itu dengan A tidak sama dengan 0, jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat dapat ditentukan dengan rumus begitu ya. Jadi kalau tanya X1 plus X2, maka min B per A. Kamu sudah tahu dong mana A mana B. Jadi kalau dijumlah, maka rumusnya adalah min B per A ya. X1 tambah X1 kali X2 adalah C per A. Kamu sudah tahu mana C mana A ya. Sehingga kalau kamu nanti menemui soal seperti ini, X kuadrat plus 6X plus 5 sama dengan 0, X1 dan X2 adalah penyelesaiannya tanpa harus menyelesaikan. Jadi tanpa menyelesaikan. Kalau ditanya misalkan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat berapa? Seper X1 tambah seper X2 berapa? Ya. Maka kita bisa hitung di sini X1 X kuadrat itu A-nya berarti 1. Lihat ini. A-nya 1, B-nya adalah 6. Ya, sudah tahu semuanya. C-nya adalah 5. Kita cari dulu X1 plus X2. X1 plus X2 apa rumusnya? Min B per A, yaitu min 6 per 1 min 6. Kalau X1 kali X2, C per A, berarti 5 per 1 sama dengan 5. Nah sekarang bagaimana saya menghitung ini? Ingat loh ya, ada rumus di situ, sudah kita pelajari. Kalau lupa ya saya ingatkan, X1 plus X2 kuadrat itu sama dengan X1 plus X2 dikurung kuadrat dikurangi 2X1 X2. Ini rumus yang sudah kita pelajari. Nah, ini sama dengan ini rumus ini ya, hafalkan. Nah, sekarang X1 plus X2 itu berapa? Min 6. Berarti min 6 dikuadratkan. Dikurangi 2, ingat ini 2. Rumus X1 kali X2 berapa? 5. Maka diganti 5. Min 6 kali min 6, 36 plus min 2 kali 5 adalah 10. Jadi 36 dikurangi 10 adalah 26. Jadi kalau ditanya seperti ini tanpa menyelesaikan, itu saya bisa mencari secara langsung dengan rumus-rumus yang ada di atas, yaitu X1 plus X2 min B per A, X1 kali X2 C per A. Nah bagaimana kalau pertanyaan B, seper X1 tambah seper X2? Mari kita jalankan, ini seper X1 plus seper X2 ya. Kita samakan penyebut karena ini penjumlahan bentuk pecah. Ya, kita jadikan X1 kali X2 ya. Jadi X1 kali X2 berarti ini kali X2, jadi X2 per X1 kali X2 ditambah X1 kali X2 yang atas kali X1, tadinya X2, ini ada X1 berarti di atasnya kali X1. Maka jadilah penyebutnya sama.
Kalau penyebutnya sama tinggal jumlah pembilang, yaitu X2 plus X1. X2 plus X1 atau X1 plus X2 sama ya, per X2 kali X1. Nah, X1 plus X2 berapa tadi? X1 plus X2 min 6. Min 6. X1 kali X2 berapa? 5, maka didapat min 5 per 6. Jadi hasilnya adalah min 1/5. Jadi gitu anak-anak, ini adalah tambahan materi menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan yang ada tanpa menyelesaikan persamaannya terlebih dahulu ya. Nah, sekarang coba kamu kerjakan tugas 4 dan tugas 5 pada modul 23 ya. Nanti setelah itu kita akan kirimi link pelaporan tugas yang harus kamu selesaikan untuk panang nilai. Kemudian kami berikan nanti setelah itu kunci, kamu pelajari juga sehingga kamu pun tahu benar salahnya, perbaiki. Setelah itu nanti kita akan masuk pada ulangan harian. Begitu anak-anak, terima kasih dan selamat belajar.